Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas MJ 401. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai tugas yang berhubungan dengan UAS kami, yaitu pada mata kuliah Manajemen Operasional. Sebelum mulai presentasi kami, perkenalkan saya memperkenalkan diri. Di kelompok kami ini terdapat 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Noviana Anastasia, lalu ada rekan saya Kak Sulasmini, ada juga rekan saya Kak Yulia Fitrani, dan yang terakhir ada rekan saya Kak Lira Tasya. Baik, lanjut kita akan memulai mempresentasikan. Untuk presentasi ini akan dibagi dengan 4 sesi. Yang pertama dibuka oleh saya dan saya akan melanjutkan ke presentasinya, lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Maka dari itu, baik, saya akan memulai presentasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami memakai judul Manajemen Rantai Pasokan dalam Industri Otomotif. Industri otomotif merupakan salah satu industri yang kompleks dan memiliki rantai pasokan yang luas dan rumit. Dari pengadaan bahan baku hingga perakitan dan distribusi kendaraan jadi, prosesnya melibatkan banyak pihak yang saling bergantung. Manajemen rantai pasok yang efektif sangat penting untuk menjamin kelancaran dan efisiensi proses produksi, serta untuk mencapai kepuasan pelanggan. Di era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, tantangan dalam mengelola rantai pasukan otomotif semakin kompleks. Oleh karena itu, perusahaan otomotif harus terus berinovasi dan mengadopsi strategi manajemen rantai pasokan yang efektif dan adaptif terhadap perubahan kondisi pasar. Oke, selanjutnya peran penentuan lokasi fasilitas produksi. Ini ada 4 segmen ya. Yang pertama itu di efisiensi biaya. Jadi lokasi fasilitas produksi yang strategis dapat membantu mengurangi biaya produksi seperti biaya transportasi, tenaga kerja, dan energi. Lokasi yang dekat dengan sumber daya, pasar, atau infrastruktur transportasi dapat meningkatkan efisiensi biaya dan keuntungan. Yang kedua, ada akses ke pasar. Lokasi yang strategis memberikan akses yang lebih mudah ke pasar tujuan. Hal ini penting untuk meningkatkan kecepatan pengiriman dan mengurangi waktu tunggu sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan. Yang ketiga itu ketersediaan tenaga kerja. Lokasi yang memiliki tenaga kerja yang terampil dan berkualitas dapat mendukung efisiensi proses produksi. Ketersediaan tenaga kerja yang memadai juga dapat mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan. Lalu yang keempat ada dukungan infrastruktur. Lokasi fasilitas produksi harus memiliki infrastruktur yang memadai, seperti jaringan jalan, listrik, dan air bersih. Infrastruktur yang terintegrasi dengan menunjang kelancaran proses produksi dan dapat meningkatkan efisiensi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh dibantu? Baik, selanjutnya adalah kriteria pemilihan lokasi fasilitas produksi. Kriterianya adalah penjelasan. Biaya produksinya meliputi biaya tenaga kerja, bahan baku, energi, transportasi, dan pajak. Yang ketiga ada akses ke pasar. Kedekatan dengan pasar tujuan dan infrastruktur transportasi yang memadai. Lalu ada ketersediaan tenaga kerja, jumlah dan kualitas tenaga kerja yang terampil, dan sesuai dengan kebutuhan produksi. Lalu ada dukungan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur seperti jaringan jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Selanjutnya ada lingkungan bisnis, yaitu kondisi politik, ekonomi, dan hukum yang kondusif bagi kegiatan bisnis. Yang terakhir ada faktor lingkungan. Dampak lingkungan dari kegiatan produksi dan peraturan lingkungan yang berlaku. Analisis biaya dan manfaat lokasi fasilitas.
ada tergolong menjadi 3 bagian, yaitu biaya, manfaat, dan analisis. Biaya tanah, biaya konstruksi, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya energi, biaya transportasi, dan biaya pajak. Manfaatnya sendiri ada akses ke pasar, ketersediaan tenaga kerja, dukungan infrastruktur, efisiensi produksi, keuntungan bisnis, dan daya saing. Dan yang terakhir yaitu ada analisis. Analisis biaya dan manfaat dilakukan untuk menilai kelayakan suatu lokasi. Metode analisis yang umum digunakan seperti Net Present Value atau NPV dan Internal Rate of Return atau IRR, membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada integrasi rantai pasokan dan lokasi fasilitas. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan strategis untuk mengoptimalkan lokasi fasilitas produksi yang mendukung kelancaran rantai pasokan dan efisiensi biaya. Yang kedua, ada pengadaan. Memilih pemasok bahan baku yang strategis dan memiliki jaringan logistik yang efisien untuk mendukung proses produksi. Yang ketiga, ada produksi. Memanfaatkan teknologi dan sistem produksi yang canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Yang keempat, ada distribusi. Mengelola jaringan distribusi yang efisien dan responsif untuk memastikan produk sampai ke tangan pelanggan tepat waktu. Dengan kondisi baik. Yang terakhir ada pelanggan. Membantu hubungan yang erat dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka sehingga dapat memberikan layanan dan produk yang memuaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu ada inovasi dalam manajemen rantai pasokan otomotif. Itu ada 4 poin, diantaranya yang pertama otomatisasi dan robotika. Penggunaan teknologi otomatisasi dan robotika untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi biaya tenaga kerja. Yang kedua, sistem informasi manajemen rantai pasokan. Penggunaan sistem informasi yang terintegritas untuk melacak dan mengelola alur barang, informasi, dan aliran keuangan dalam rantai pasokan. Yang ketiga, ada manajemen persediaan just in time atau JIT. Sistem produksi yang dirancang untuk meminimalkan persediaan dan hanya memproduksi sesuai dengan permintaan pelanggan sehingga dapat mengurangi biaya penyimpanan dan pemborosan. Yang terakhir ada outsourcing dan subkontrak, memanfaatkan keahlian dan sumber daya pihak ketiga untuk melakukan beberapa tahap produksi atau logistik, sehingga dapat meningkatkan fokus pada kegiatan inti perusahaan. Lalu ada peran teknologi dalam rantai pasokan otomotif. Yang pertama ada cloud computing, penyimpanan data dan pemrosesan informasi di server terpusat yang dapat diakses dari berbagai lokasi dan perangkat. Cloud computing membantu meningkatkan kolaborasi, fleksibilitas, dan efisiensi dalam manajemen rantai pasokan. Lalu ada artificial intelligence atau AI. AI dapat digunakan untuk memprediksi permintaan, mengoptimalkan rute pengiriman, dan mengotomatiskan proses produksi, sehingga meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu. Lalu ada blockchain. Teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam proses transaksi dan pelacakan barang dalam rantai pasokan. Lalu ada Internet of Things atau IoT. IoT memungkinkan perangkat-perangkat dan peralatan untuk berkomunikasi dan bertukar data secara real time
real time sehingga dapat meningkatkan visibilitas dan kontrol terhadap aliran-aliran barang dalam rantai pasokan. Kemudian yang selanjutnya ada studi kasus penerapan manajemen rantai pasokan. Yang pertama di sini ada Toyota Production System, yaitu TPS. Toyota menerapkan sistem produksi yang berfokus pada efisiensi dan pengurangan pemborosan. TPS menggunakan prinsip-prinsip just in time atau JIT dan Kaizen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, ada sistem Kanban. TPS menggunakan sistem Kanban untuk mengelola persediaan dan produksi secara real time. Kanban membantu memastikan bahwa setiap proses produksi hanya mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat. Kemudian di sini yang ketiga ada Andon System. Sistem Andon adalah sistem peringatan yang memungkinkan pekerja di lini produksi untuk melaporkan masalah atau gangguan produksi. Sistem ini membantu mengidentifikasi masalah dengan cepat dan memungkinkan perbaikan segera. Kemudian di sini yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Manajemen rantai pasokan yang efektif merupakan kunci keberhasilan perusahaan otomotif dalam menghadapi tantangan global. Kemudian perencanaan strategis, ada integrasi sistem, adopsi teknologi dan inovasi merupakan faktor penting untuk membangun rantai pasokan yang efisien, responsif, dan adaptif terhadap perubahan kondisi pasar. Penentuan lokasi fasilitas produksi yang strategis juga memainkan peran penting dalam mendukung kelancaran rantai pasokan dan meningkatkan efisiensi biaya. Perusahaan otomotif harus terus melakukan analisis dan evaluasi terhadap rantai pasokan mereka untuk memastikan bahwa mereka dapat bersaing dengan baik di pasar global. Selain itu, perusahaan harus terus berinovasi dan mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka. Sekian, itu saja tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.